Sekolah Alam Yogyakarta atau yang biasa kami sebut sebagai Sayogya adalah sebuah inisiatif pendidikan informal, pendidikan oleh keluarga, komunitas, dan masyarakat untuk mengasuh, mendidik, dan mendewasakan anak-anak sesuai dengan fase tumbuh kembangnya. Kenapa sekolah alam berbasis keluarga? Karena kita meyakini pendidikan itu ruang utamanya berasal dari keluarga. Dan oleh karenanya kita kembalikan fitrah pendidikan ke tengah ruang keluarga lagi. Jadi kami memang menggunakan atau membuat sebuah terminologi baru, yaitu pendidikan organik, di mana yang ditumbuhkan adalah anak sebagai insan alami, ditumbuhkan pada setiap aspek esensial pada diri sang anak sebagai insan alami tadi, dan yang terpenting dengan cara-cara sebagaimana alam itu bekerja. Yang esensial tadi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian hubungan manusia dengan keluarganya, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan alamnya. Kami meyakini bahwa keluarga dimulai dari bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga, dan orang tua tersebut adalah manusia dewasa pertama yang ditemui oleh anak-anak. Oleh karenanya, anak-anak belajar tahu cara menjalani hidup sebagai manusia itu pertama kalinya belajar dari orang tuanya. Maka sebenarnya proses pendidikan sudah alami terjadi pada relasi antara orang tua dan anak. Fakta bahwa pendidikan sudah sedemikian termekanisasi ketika hanya terbatas di ruang-ruang kelas dengan sistematika alur kurikulum yang terlalu rigid dan kaku tanpa memperhatikan bagaimana sebenarnya tumbuh kembang anak yang selaras secara fitrah, dan bagaimana minat dan potensi anak juga tidak terperhatikan secara personal. Sehingga dengan demikian anak-anak bukan tumbuh menjadi dirinya apa adanya, menjadi pribadi yang otentik, yang berharga dan bermanfaat sesuai potensi dirinya, tapi yang ada terstandarisasi. Nah, dengan kita menyatukan konsep terkait mengenal diri itu pada diri anak-anak dengan konsep pendidikan di tengah keluarga, kita jadikan satu pendidikan keluarga ini pendidikan yang utuh. Pindah ke sini Juli tahun 2024 dan saat ini genap 2 tahun kami bergabung bersama Sayogya, dan kami mencari lingkungan yang sehat, dan alhamdulillah di Sayogya kami menemukan tempat untuk berkolaborasi bersama keluarga-keluarga lain, dan kami bersyukur sudah bergabung di sini dan memberikan lingkungan yang sehat tadi, kondusif, kemudian aman untuk anak-anak kami bersosial dan bertumbuh kembang. Tentram hati, bikin happy, bukan hanya anaknya yang sekolah, tapi orang tuanya juga. Jadi kita di sini merasa Sayogya itu sekolah alam yang mengembangkan anak dan juga ayah, bunda, keluarga. Hal utama yang dibutuhkan anak itu sebenarnya adalah rasa bahagia, gitu ya. Sehingga ketika gelas anak itu utuh dengan rasa bahagia, dengan rasa penuh syukur, gitu, ilmu apapun tuh akan masuk. Dan kami merasa di Sayogya ini anak-anak benar dirawat kejiwaannya, gitu ya, fitrah keimanannya, fitrah belajarnya itu sangat terawat gitu di Sayogya, dan kami sejauh ini belum menemukan gitu sekolah yang fit sesuai dengan value keluarga kami. Pertama-tama karena yang aku lihat di sini tuh pendidikan itu memang kan harus dari rumah orang tuanya, dan di sini tuh di Sayogya tuh bukan cuman nitipin anak aja gitu, nggak dilepasin gitu aja, tapi juga orang tuanya juga terlibat gitu, dan
dan guyup, bisa sharing juga sama pamongnya. Kalau di sini disebutnya pamong bukan guru gitu. Dan insya Allah di sini juga sesuai value yang kami ambil gitu dalam keluarga, mengembangkan atau membersamai tumbuh kembang fitrah anak-anak sih. Hari ini mau bersihin rumput dan nanam jagung. Mau nanam jagung tapi nunggu dulu pada beberes. Jangan yang kecil terus dia berikut. Yang membedakannya dengan sekolah-sekolah lainnya adalah 5 aktivitas ini. Aktivitasnya harus berdasar pada aktivitas yang menguatkan relasi sang anak dengan Tuhan. Artinya ada aktivitas ibadah, aktivitas belajar diniyah, kemudian ada aktivitas yang menguatkan peran dia sebagai anggota dari keluarga. Artinya dia menyadari saya adalah saudara dari saudaranya saya adalah anak dari orang tua saya adalah cucu dari kakek nenek saya. Kemudian aktivitas-aktivitas yang terkait mengenal dirinya, terkait olahraga, pengembangan nalar dan emosi, mengenali regulasi emosi dalam dirinya, mengenali bakat dalam dirinya melalui banyak ragam aktivitas berbeda. Kemudian aktivitas yang melatih relasinya dengan masyarakat. Ketika terbangun relasi dengan masyarakat, anak-anak belajar secara langsung, secara live dengan orang tua dan masyarakat di sekitar, melalui tata krama desa, belajar wawasan budaya dan sejarah Yogyakarta, belajar bahasa Jawa, belajar bagaimana budaya di sekitarnya berkembang, sehingga dia sejak kecil terbiasa mengenal bagaimana saya harus bisa berbaur dan menyatu dalam masyarakat, sehingga dia tahu bagaimana dia berperan di masyarakat sejak kecil. Kemudian yang kelima adalah aktivitas terkait relasinya dengan alam, karena ketika manusia menyadari bahwa dia adalah bagian dari alam, maka sang anak ini akan terbiasa mengenali ada sumber daya apa yang bisa saya syukuri, dan bahwa saya bisa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan merasa diberkahi ketika saya mengerti ada apa saja di alam yang Allah jadikan sebagai sumber rezeki untuk saya. Di usia anak 4-8 tahun, sebetulnya kalau di Sayukia ini 4-8 tahun dipecah jadi 2 ya, semai dan mula. Yang mana memang itu adalah di masa-masa bertumbuh kembangnya anak-anak gitu. Dan sebetulnya ada 3 kata kunci buat anak-anak 4-8 tahun, yaitu 1, akidahnya kuat, 2, emosinya bahagia, 3, bergerak aktif. Itu untuk anak-anak 4-8 tahun. Jadi memang siswa baik siswa semai sampai dewasa kesehariannya itu mengacu kepada hal-hal yang mendasar 5 hal itu ya, yang berkaitan dengan hidup mencari Allah, berbakti pada orang tua, menghargai dan mengembangkan diri, lalu bermasyarakat dan melestarikan alam. Dulu zaman saya masih muda itu senang main dengan anak-anak, jadi sampai akhirnya pindah ke Jogja gitu. Kemudian di sini juga mengajarkan sesuatu yang sebenarnya itu pengalaman dari kecil saya main di sawah, di kali gitu kan. Kemudian membuat sesuatu dan itu saya ajarkan juga sampai sekarang. Ojo rame-rame Simbah Putri lagi sare ono kamar sore-sore ngajak dolan ning plataran Simbah Putri tumbas jajan tempe tahu ayo konco podo sinau. Ini adalah kebun komunal Puspita. Jadi ada di Jalan Puspita di Beran Kidul, Sleman, Tridadi Sleman. Ini inisiatif dari para keluarga yang kebetulan kami semua menyekolahkan anak-anak kami di Sekolah Alam Yogyakarta. Kami pengen menggarap mengaktifasi kebun ini agar produktif, agar bisa mempunyai nilai manfaat, karena selama ini hanya pekarangan begitu aja, jadi hanya sekedar dibersihkan dari rumput-rumput liar ya. Ini coba kami aktivasi mulai dari nanam ubi, sayur, kemudian
beternak ayam gitu ya, kemudian nanam kacang-kacangan. Harapannya sih mudah-mudahan ini cikal bakal ketahanan pangan, mudah-mudahan. Cuman inisiatifnya ke situ, tapi ini lebih yang kami rasakan sekarang menguatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan. Ya kita bertetangga ini biar lebih guyup, biar saling mendukung satu sama lain. Libur di desa, hatiku riang, tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mendidih sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Bapak Ibu, jadi penting untuk anak 4-8 tahun keterlibatan kita sebagai orang tua. Karena di fase inilah mereka membutuhkan teladan. Karena di usia inilah mereka sedang fase tahap meniru. Mereka perlu role model yang jelas. Bayangkan kalau keberadaan kita sebagai orang dewasa, kita tidak hadir di depan anak-anak kita, kepada siapakah mereka akan merole model hidup mereka. Jadi keberadaan kita sangat penting untuk anak-anak kita. Enaknya mengajar di Sayogya, jadi guru itu bukan hanya sebagai orang yang memberikan pembelajaran ya, tapi kita juga belajar dari anak-anak, bagaimana anak-anak itu berelasi, berteman gitu. Kadang anak-anak main, kemudian berantem main bola gitu kan, habis itu sekian menit bisa main lagi. Sementara kita kadang orang dewasa konfliknya berlarut-larut panjang gitu ya, tapi anak-anak kadang mempunyai hati yang besar. Menjadikan saya di sini adalah banyak belajar, banyak memahami jiwa anak-anak, karena semakin banyak mereka berkembang ya, semakin banyak pula ragamnya, yang menjadikan kami juga banyak belajar memahami karakter anak-anak dari satu sama lainnya. Itulah sebabnya pendidikan itu harus dijalankan bersama-sama. Anak ada di mana, hidupnya di mana, berinteraksi dengan tetangga, maka tetangga itu juga sebenarnya menjadi guru bagi anak. Saat ketemu teman-temannya, maka dengan teman-temannya itu yang harus menjadi bagian dari pendidikan. Kemanapun anak berada, disitulah seharusnya kita merancang bahwa pendidikan yang baik tetap harus anak dapatkan. Dan Sayogya itu memberikan itu. Harapan terbesar kami, anak-anak Sayogya bisa menangkap betul konsep hidup yang benar, keyakinan hidup yang benar, akidah kita sebagai hamba Tuhan, seperti hamba Allah itu sebagai hamba Allah seperti apa, begitu ya. Lalu menerapkannya di tengah kehidupan nyata, sehingga kita bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah kehidupan yang sejati, kehidupan yang alami, kehidupan yang sesungguhnya, yang tenang, yang simpel, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tadi itu pas perjalanan pulang di tanjakan itu ada ular berbisa. Ularnya tuh masuk ke kolong, jadi nggak kejar aku atau gigit gitu. Oh gitu, di mana? Di sana lah, turunan. Pas tadi pulang? Sama Pak Awan? Iya, habis itu pas bun ular. Ularnya kepalanya segitiga soalnya, jadi berbisa. Oh Bunda lihat? Umar yang lihat. Oh Umar lihat.